Saudara-saudari di dalam Kristus yang saya kasihi, selamat petang. Mari kita mulai kebaktian matahari terbenam untuk hari ini. Untuk yang membawa HP supaya dapat dinonaktifkan, supaya tidak mengganggu jalannya kebaktian. Mari kita mulai dengan berdoa teduh. Tuhan berada di bait sucinya. Sebagai landasan kebaktian kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung kepadanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian kita yang pertama, nomor 316. 316, Rahmat Yesus yang indah. Kita berdiri memuji Tuhan dengan pujian pertama ini. 316. Rahmat Yesus yang indah, hapuskan dosaku, tak dapat kulukiskan dengan pujianku. Dosaku ditanggungnya, jiwaku bebaslah. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah, anugerahnya cukup untukku, melebihi segala celahku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Bait kedua, rahmat Yesus yang indah pada yang tersesat. Siapa yang mau percaya dapat keselamatan. Belenggu dipatahkannya dan diberi kelepasan. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah, anugerahnya cukup untukku, melebihi segala celahku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Rahmat Yesus yang indah pada yang berdosa, bersandarkan kuasa-Nya, ku jadi miliknya. Ku diberi sentosanya dan berkat yang kekal. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku.
Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah, anugerahnya cukup untukku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Kita tetap berdiri, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang adalah Allah yang Maha Tahu, Maha Hadir, dan Maha Kuasa. Bahkan Bapa kami yang telah menciptakan kami dan menyelamatkan kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam ini kami datang kepada Engkau. Kami ingin menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, di dalam kebaktian matahari terbenam. Tetapi kami sadar kami adalah manusia-manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Kami sudah berdosa kepada Engkau di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Karena itu ya Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu untuk mengampuni dosa kami. Dan kami percaya darah Tuhan Yesus yang sudah mengalir di atas bukit Golgota dapat menghapus dosa-dosa kami. Ya Bapa, kiranya Engkau memberikan kami kuasa Roh Kudus sehingga kami dapat meninggikan nama-Mu di dalam kebaktian ini dari awal sampai akhir dari kebaktian. Setiap acara dapat memuliakan nama-Mu saja. Kami serahkan kebaktian ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau mengucapkan doa Bapa kami yang berbunyi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Dilaksanakanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang, dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Saudara-saudari, dipersilakan duduk. Mari kita membuka kitab suci dari Wahyu. Kita akan membaca Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Karena hanya beberapa ayat, kita dapat membacanya dengan serentak. Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Kalau sudah menemukannya, kita akan membacanya bersama-sama. Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Kita baca dengan serentak. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada ditulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih, memakai lenan halus yang putih bersih, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan.
Amin. Terpujilah Tuhan kita dan diberkatilah kita yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membaca firman-Nya, menyimpan, melakukan, dan mewartakan firman-Nya. Selanjutnya kita membuka puji-pujian kembali 304. 304. Rohku tenang, Tuhan besertaku. 304. Rohku tenang, Tuhan besertaku. Salib susah, sabarku memikul. Ku bersandar karena Ia pimpinku. Hanyalah Dia yang sungguh setia. Rohku tenang, ya sobatku yang baik. Jalan berduri pun ku lewati. Rohku tenang, ya tanggung bebanku. Pimpinannya tak pernah berubah. Jangan biarkan imanmu tergoncang. Yang ku tak tahu, gelap pasti terang. Rohku tenang, badai pun tak ada. Ombak dahsyat, sekejap tenanglah. Rohku tenang, waktu cepat lewat. Suatu saat ku kan bersamanya. Takut gentar, semuanya kan lenyap. Deritaku akan ku lupakan. Rohku tenang, ya hapus air mata. Tinggal serta Tuhan selamanya. Selanjutnya, mari kita melihat warta gereja. Kita akan bersama-sama menghafal ayat hafalan dari Amsal 8:14. Ini adalah satu dari beberapa ratus gelar Tuhan kita Yesus Kristus di dalam Alkitab. Kita akan menghafalnya sebanyak 3 kali. Kita mulai. 3, 2, 1. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Jadi di sini gelar Tuhan Yesus adalah pengertian. Tiga, dua, satu. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, aku adalah pengertian, padakulah kekuatan. Kita mencoba menghafalnya di dalam pikiran kita secara senyap. Setelah itu kita akan menghafalnya jika boleh tanpa melihat teks ya. Amsal 1, 2, 3. Amsal 8 ayat 14. Padakulah nasihat dan pertimbangan, aku adalah pengertian, padakulah kekuatan. Amin. Mari kita lihat warta gereja untuk minggu ini. Jadwal pelayanan minggu depan adalah kebaktian reformasi sekaligus ya, ulang tahun gereja.
Tetapi kita melihat di bagian bawah, HUT gereja dan HUT ya, tahun reformasi itu tanggal 31 Oktober, pas minggu depan hari Minggu. Di gereja diadakan kebaktian, pengucapan syukur. Perhatikan ya, jam 9 pagi ya, bukan jam 10. Kita dapat bersama-sama berkebaktian di gereja jam 9 pagi. Kemudian kita dapat mengajak keluarga kita, kawan kita untuk datang di kebaktian ini jam 9 pagi. Kemudian yang kedua, kita bersyukur kelas pengetahuan dasar Alkitab untuk mempersiapkan saudara-saudari supaya bisa dibaptis dan reafirmasi iman ya. Sudah berlangsung di 3 tempat ya. Di Serdam, kemudian di Gada PKK, di Aula, itu hari Minggu dan juga hari Selasa. Harap kita doakan supaya pada bulan Desember nanti mereka, saudara-saudari kita yang ikut dalam PDA ini dapat ya, menerima sakramen baptisan dan reafirmasi iman dan pindah anggota. Karena tidak ada yang baru pertama kali datang, kita juga berdoa supaya kita dapat mengabarkan Injil ya, membawa jiwa-jiwa yang baru untuk berkebaktian dan mereka dapat diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita, persembahan umum khusus bahkan perpuluhan kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan bukan 249 ya, tetapi 349. Untuk Yesus Tuhanku, 349. Yang akan membawakan persembahan karena Derin tidak hadir, maka Dera ya, adik bungsunya yang akan membawakan persembahan. Saudari Dera, 349. All for Jesus. Pada Yesus semua yang ku miliki, pikiran dan perbuatanku ku serahkan untukmu. Untuk Yesus, untuk Yesus, untuk Yesus Tuhanku. Untuk Yesus, untuk Yesus, untuk Yesus Tuhanku. Tanganku serahkan untuk Yesus, tiap langkah ikutmu. Dan mataku pandang Yesus, mulutku memujimu. Untuk Yesus, untuk Yesus, untuk Yesus Tuhanku. Untuk Yesus, untuk Yesus, untuk Yesus Tuhanku. Semenjak ku pandang Yesus, ku sampaikan dunia. Bila ku ingat salibmu, kau menjadi milikku. Untuk Yesus, untuk Yesus, untuk Yesus Tuhanku. Untuk Yesus, untuk Yesus, untuk Yesus Tuhanku. Oh, betapa mengagumkan Yesus Sang Raja mulia. Dengan kasih-Ku panggilku dan Kau melindungiku. Untuk Yesus, untuk Yesus, untuk Yesus Tuhanku. Untuk Yesus, untuk Yesus, untuk Yesus Tuhanku. Mari kita berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan doksologi. Puji
ciptaannya. Puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang adalah Allah yang selalu mengasihi kami, yang selalu memberikan kami berkat-berkat baik rohani maupun jasmani. Pada saat ini kami diberi kesempatan dengan sukacita membawa persembahan kami kepada Engkau. Dan kami mau Engkau menerimanya ya Bapa, sesuai dengan perintah-Mu dan sesuai dengan janji-Mu. Engkau akan memberkati anak-anak-Mu yang telah datang ke rumah-Mu tidak dengan tangan kosong. Berkatilah semua yang membawa persembahan, bahkan orang tua dari anak-anak yang mendapatkan uang ini dari orang tua mereka. Kiranya semua mereka diberkati, bahkan yang belum percaya Yesus bisa percaya Tuhan Yesus. Ya Bapa, saat ini kami juga mau Engkau memakai uang ini untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi. Ya Bapa, kami juga berdoa kiranya Engkau berkenan mendorong kami, mempersiapkan kami, dan memakai kami sebagai pelayan-pelayan dari Tuhan Yesus di muka bumi, yang menjadi saksinya, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Karena bukan hanya Tuhan Yesus telah menjadi korban yang sudah bangkit dari kematian sebagai korban hidup yang sulung, kami juga mau menjadi korban hidup yang hidup di muka bumi hanya untuk Tuhan Yesus saja. Demikianlah ya Bapa, doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Untuk anak-anak dapat ke bawah untuk mengikuti sekolah minggu. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pada sore hari ini yang akan membawakan firman Tuhan adalah pengabar Injil Julimin Pang dengan judul Apa yang terjadi jika Tuhan Yesus datang lagi yang kedua kali. Untuk hambanya, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita membuka firman Tuhan, yaitu di Wahyu pasal yang ke-19 yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Saya akan membacakan sekali lagi untuk kita. Fokusnya yaitu di ayat yang ke-11. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Allah yang tidak pernah berubah, yang kekal untuk selama-lamanya. Kami mau mengucap syukur dan terima kasih Bapa, karena pada malam hari ini kembali kami dapat datang di kebaktian matahari terbenam untuk memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu, karena kami tahu Bapa, firman-Mu begitu sempurna yang sudah mengatur di dalam kehidupan kami, orang-orang yang percaya. Bapa di surga, kami tahu dan kami sadar bahwa kami adalah manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang selalu mendukakan Engkau dan tidak berkenan di hadapan Engkau. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Pada saat ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong, memberkati, baik yang menyampaikan firman Tuhan maupun yang mendengarkan firman Tuhan pada malam ini, agar sama-sama diberikan berkat secara rohani dari Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni segala dosa pelanggaran kami,
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sungguh bersyukur karena kembali pada malam hari ini di dalam kebaktian matahari terbenam ini, kita masih diberikan kesempatan yang baik, yang indah untuk belajar kitab Wahyu. Secara khususnya kita akan belajar dari pasal yang ke-19 ayat 11 sampai 16. Ini adalah waktu yang tidak terasa karena pada malam ini kita sudah masuk pada pasal yang ke-19, secara khususnya di ayat yang ke-11 sampai ke-16 yang akan kita pelajari bersama-sama malam ini. Seperti yang kita ketahui bahwa Rasul Yohanes diberikan kesempatan yang indah untuk melihat, diberikan penglihatan yang akan terjadi pada masa-masa yang akan datang hingga kerajaan 1000 tahun. Bahkan sampai kekekalan, yaitu langit dan bumi yang baru. Jadi melalui kitab Wahyu ini kita juga dapat apa? Kita dapat melihat kehebatan, kemahakuasaan Tuhan Yesus pada kesudahan zaman. Sekaligus rencananya yang indah untuk kita semua, yaitu orang-orang yang percaya kepadanya, yaitu kita kelak akan tinggal di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Seperti apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 3, saya akan membaca. Saudara-saudari juga bisa membukanya di Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah jantungmu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat untukmu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat untukmu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya, pasti menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bahkan kita berharap jika pada malam ini datang, bagaimana sikap kita? Seandainya Tuhan Yesus datang pada malam ini juga, apakah saudara-saudari sudah siap untuk menerima kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Kiranya kita semua yang ada di tempat ini siap. Karena apa? Karena untuk orang percaya, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya itu tidaklah menakutkan. Bahkan apa? Bahkan kita sebagai orang percaya mengharap-harapkan bahwa Yesus akan segera datang. Ini adalah suatu bentuk kebahagiaan untuk kita sebagai orang percaya. Mengapa? Karena kita bisa bersama-sama Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya atau yang belum percaya? Jika Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, apa yang akan terjadi? Ini merupakan suatu bentuk pertanyaan untuk kita. Apa yang akan terjadi jika Tuhan Yesus datang kedua kali terhadap orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus? Maka Tuhan akan menghakimi dan juga akan menghukum orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Oleh karena itu, mumpung ada kesempatan, segeralah bertobat. Yang belum percaya, ambil kesempatan untuk bertobat, percaya Yesus. Dan yang sudah percaya, kita semakin dekat lagi, semakin intim lagi kepada Tuhan Yesus. Kalau kita melihat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya,
berbeda dengan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kalinya. Kalau kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali itu dalam bentuk manusia, maka kita melihat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini, Tuhan Yesus tidak datang lagi sebagai seorang hamba. Seorang hamba yang menderita, disiksa, dipukul, dianiaya, dikejar-kejar, tidak lagi. Melainkan ya, Mesias akan datang sebagai pahlawan perang yang menang dan yang berhasil melumatkan setiap musuh-musuhnya. Karena itu dikatakan dia datang ya menunggang seekor kuda putih pada ayat 11 ini. Mungkin kita berpikir ya, seperti apakah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya dan mengapa Tuhan Yesus menunggang kuda putih? Ini sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, ya. Inilah yang akan kita pelajari bersama-sama ya pada malam hari ini dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 16. Seperti yang saya katakan, saya beri judul apa yang akan terjadi jika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Jadi melalui firman Tuhan pada malam ini kita dapat membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama, ia akan datang menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Di ayat 11 dan di ayat 13. Saya akan membacakan ayat 11 sampai 13. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Di ayat 11 ini ya, kembali Rasul Yohanes diperintahkan untuk melihat apa yang harus dilihat. Untuk melihat apa yang harus dilihat. Apa yang dilihat Rasul Yohanes? Yaitu surga terbuka, ya. Bahkan ia melihat ada seekor kuda putih dan penunggangnya. Kalau kita membaca di ayat 11. Penunggang kuda putih di ayat 11 ini digambarkan bagaimana? Digambarkan sosok yang hebat, sangat kuat. Maka kita meyakini bahwa penunggang kuda putih tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Yang datang dengan segala keagungannya, yang datang dengan segala kemahakuasaannya, keadilannya, kemurkaannya, bahkan kekekalannya. Ini sungguh luar biasa saudaraku sekalian. Kalau kita melihat ya, di Wahyu pasal yang ke-19 ayat 11 sampai 16, di situ juga kita dapat melihat ada 10 sebutan atau gelar dari Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang tadi, buletin tadi terdapat gelar Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat di sini dari ayat 11 sampai 16, gelar Yesus yang pertama adalah Yang Setia dan Yang Benar. Yang setia dan yang benar. Yang kedua, menghakimi dan berperang dengan adil. Yang kedua. Yang ketiga, matanya bagaikan nyala api. Yang keempat, kepalanya banyak mahkota di ayat 12. Yang kelima, memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Yang keenam, namanya Firman Allah. Yang ketujuh, ia memiliki pasukan bala tentara sorga yang mengikutinya. 8 dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam. Yang 9 mengembalakan dengan gada besi. 10 pada jubah dan pahanya tertulis Raja segala raja. Kalau kita melihat dari keseluruhan seluruh Alkitab, ya, baik itu di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, begitu banyak terdapat gelar-gelar atau sebutan untuk Tuhan Yesus.
Bahkan gereja kita juga sudah menerbitkan kalender yang berisikan tentang gelar-gelar Tuhan Yesus Kristus. Tentunya saudara-saudari pada malam ini pernah menerimanya. Jadi melalui kalender ya yang berisikan tentang gelar-gelar Tuhan Yesus Kristus, maka setiap jemaat bisa tahu dan bisa belajar siapakah Tuhan Yesus itu sendiri. Kalau kita perhatikan ya, penunggang kuda putih di sini berbeda dengan penunggang kuda putih yang ada di Wahyu pasal yang ke-6 ayat 2. Mengapa? Karena ada sebagian orang ya yang mengatakan bahwa penunggang kuda putih di Wahyu pasal 6 ayat 2 itu adalah Tuhan Yesus. Sama dengan yang terdapat di Wahyu pasal yang ke-19 ayat 11 sampai 16. Dikatakan sama bahwa Wahyu pasal 6 ayat 2 itu Tuhan Yesus. Persis sama seperti Wahyu pasal 19 ayat 11 ini. Akan tetapi kalau kita perhatikan dengan betul, dengan baik-baik, maka akan tampak perbedaannya. Kita melihat penunggang kuda putih di Wahyu pasal 6 ayat 2 ini dikatakan dia itu memegang sebuah busur, ya, memegang sebuah busur, tetapi tidak ada panahnya. Selanjutnya dikatakan dikaruniakan ya sebuah mahkota. Kalau kita mau artikan mahkota di sini adalah mahkota Stefanus, ya. Mahkota Stefanus yaitu mahkota yang dimenangkan sebagai hadiah. Selanjutnya maju sebagai pemenang. Sedangkan kita tahu sendiri ya bahwa Tuhan Yesus itu sudah menang dan akan datang untuk kedua kalinya. Untuk apa? Untuk menghakimi dan menghukum, bahkan memerintah sebagai raja yang kekal. Selanjutnya dikatakan di Wahyu pasal 6 ayat 2 di situ dikatakan untuk merebut kemenangan. Selanjutnya kita melihat di Wahyu pasal 19 ayat 11 di situ dikatakan kita melihat perbedaannya di perbedaan antara Wahyu pasal 6 ayat 2 dan juga Wahyu pasal 19 ayat 11. Di situ dikatakan di ayat 11 disebut setia dan benar. Apa? Setia dan benar. Selanjutnya memiliki banyak mahkota. Mahkota di sini berbeda dengan mahkota yang terdapat di Wahyu pasal 6 ayat 2. Kalau mahkota di Wahyu pasal 6 ayat 2 di situ adalah mahkota Stefanus, tetapi kalau mahkota di ayat 11 ini dalam pasal 19 adalah mahkota diademas, yaitu mahkota kerajaan. Yang bisa berarti bahwa Tuhan Yesus itu adalah raja yang sejati. Kalau kita melihat di sini. Selanjutnya dikatakan ia menghakimi dan berperang dengan adil. Kita melihat bahwa manusia tidak ada yang adil. Manusia tidak ada yang sempurna. Adil itu miliknya Tuhan dan sempurna itu miliknya Tuhan. Kita manusia berdosa. Nah, selanjutnya dikatakan ia adalah firman Allah di ayat 13 dan juga raja yang berkuasa membinasakan dan mengembalakan dengan gada besi dan memerintah di ayat 14 sampai 16. Dari sini kita dapat melihat perbedaannya ya. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan Yesus bukanlah penunggang kuda putih dalam Wahyu pasal 6 ayat 2. Melainkan Tuhan Yesus adalah penunggang kuda putih di pasal 19 ayat yang ke-11. Selanjutnya dikatakan pribadi yang menunggang kuda putih tersebut adalah yang setia dan yang benar. Kalau kita melihat ya, salah satu dari sifat Allah adalah setia dan benar. Hal ini menuju kepada pribadi penunggang kuda tersebut yang adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Sebab ia disebut yang setia dan yang benar. Mengapa Tuhan Yesus disebut yang setia dan benar, saudaraku sekalian?
Karena apa? Karena Tuhan Yesus ya setia pada janji-janjinya. Tuhan Yesus setia pada janji-janjinya. Kita bisa melihat di 2 Korintus pasal 1 ayat 20. Saya akan membacakan 2 Korintus pasal 1 ayat 20. Di firman Tuhan mengatakan, sebab Kristus adalah ya untuk semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Di sini firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Dia itu setia dan yang benar. Bahkan apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ya, itu selalu benar. Karena Dia adalah Allah yang sempurna. Manusia tidak sempurna seperti yang tadi saya katakan. Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Manusia itu kalau kita melihat gampang sekali berpaling dari Allah. Seperti tadi pagi di sekolah minggu remaja pemuda, saya membawakan firman Tuhan, saya berkata ya, bahwa manusia itu gampang sekali untuk mencari ilah-ilah yang lain. Jikalau manusia itu sudah jatuh di dalam masalah. Jikalau manusia itu sudah bagaimana? Punya masalah dan sebagainya. Maka dia akan mencari ilah-ilah yang lain kira-kira yang bisa menolong mengangkat masalahnya tersebut. Itulah manusia. Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Akan tetapi kalau kita melihat Tuhan Yesus, Dia adalah setia dan benar. Tuhan Yesus adalah setia dan benar, maka dalam kebenaran Ia itu bagaimana? Ia itu menghakimi. Dia harus menghakimi yang jahat. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan Yesus ya akan menghakimi dan berperang dengan adil. Selanjutnya matanya bagaikan nyala api. Kalau kita melihat ya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang maha tahu, maha hadir, dan maha kuasa. Artinya apa? Artinya tidak ada yang tersembunyi dari perhatiannya dalam apa? Menyelidiki setiap lubuk jantung manusia. Dia dapat melihat ke dalam lubuk jantung seseorang yang paling dalam. Karena segala sesuatu itu terbuka untuk matanya. Dikatakan juga bahwa di kepalanya itu terdapat banyak mahkota. Ya, di sini Rasul Yohanes mencatat bahwa Tuhan Yesus itu memakai banyak mahkota. Jadi seperti yang saya katakan tadi, mahkota di pasal 19 ayat 11 ini adalah mahkota diadema, yaitu mahkota seorang penguasa. Ini menandakan apa? Bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali akan datang sebagai Raja di atas segala raja, Tuan di atas segala tuan. Bahkan dikatakan namanya itu tidak diketahui seorang pun kecuali Dia. Selanjutnya memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Kita perhatikan, kalau kita melihat ya, darah di sini adalah darah para musuhnya. Ya, darah para musuhnya. Jadi jubahnya yang telah dicelup darah menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa peperangan yang diakhiri dengan kemenangan besar yang diperoleh dari perang yang adil. Banyak kan orang berperang tidak adil. Ya. Akan tetapi di sini dikatakan bahwa Tuhan akan berperang dengan adil. Dan Dia telah berperang untuk umatnya sepanjang sejarah penebusan. Selanjutnya kita melihat kata Dialah firman Allah. Seperti yang kita ketahui, kata firman Allah merupakan satu sebutan atau gelar Tuhan Yesus juga. Mengapa gelar Tuhan Yesus itu firman Allah? Kalau kita membuka Injil Yohanes pasal 1, maka kita akan mengetahui ya bahwa Tuhan Yesus dari awalnya itu memang firman Allah.
Saya akan membacakan Yohanes pasal 1. Pada mulanya ya, pada mulanya di sini yaitu sebelum segala sesuatu itu adalah firman. Firman di sini adalah Tuhan Yesus. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jelas dikatakan di sini bahwa firman itu adalah Allah. Firman Yesus. Ya. Nah, selanjutnya di ayat ini ya semakin mempertegaskan kita bahwa penunggang kuda putih tersebut adalah firman Allah atau Tuhan Yesus itu sendiri yang telah menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang berkuasa dan Tuhan yang kudus. Selanjutnya kita masuk pada poin kedua. Poin kedua saya beri yaitu Tuhan Yesus akan menyatakan dirinya sebagai hakim. Yang pertama tadi Tuhan Yesus akan datang menyatakan diri sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua Tuhan Yesus akan datang menyatakan dirinya itu sebagai hakim. Saya akan membacakan yaitu di ayat 11, 14 dan 15a. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Jadi hal kedua tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya adalah ia akan menyatakan dirinya sebagai hakim. Jika kita melihat ayat ini, Tuhan Yesus itu memiliki kuasa untuk menghakimi, menghukum serta berperang dengan adil. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan Yesus itu adalah hakim yang adil karena sifatnya itu adalah adil. Tuhan Yesus bukan hanya sebagai hakim yang adil, bahkan ia ya sebagai pemimpin atau panglima yang memimpin semua pasukan yang ada di surga kalau kita melihat. Nah, pertanyaannya siapakah pasukan yang ada di surga tersebut? Mereka itu adalah malaikat dan orang-orang kudus ya yang mengikuti anak domba. Kita bisa melihat di Wahyu pasal 14 ayat 4. Jadi oleh karena itu orang-orang yang menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih ini merujuk kepada orang-orang kudus yang mengikuti anak domba. Mereka mendapatkan apa? Mereka mendapatkan pengadilan dalam kebenaran ketika Tuhan Yesus itu datang. Selanjutnya kita melihat ya, di situ dikatakan dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa atau dengan firman-Nya ia akan menghakimi orang-orang berdosa. Jadi pedang tajam di sini adalah firman Tuhan. Artinya firman yang keluar ya dari Tuhan Yesus untuk menjatuhkan hukuman Allah atas orang-orang fasik, atas orang-orang yang berdosa. Jadi Tuhan Yesus akan menghancurkan para musuhnya itu seorang diri. Ya. Bahwa kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang Maha Kuasa. Dia sanggup melakukan segala sesuatunya. Selanjutnya kita dapat melihat bahwa kemahakuasaan Tuhan Yesus ya dengan pedang atau firman-Nya segala musuh itu dapat dikalahkannya. Jadi dia adalah hakim yang adil yang datang untuk melaksanakan putusan hukuman Allah yang Maha Kuasa. Artinya apa? Artinya bahwa ia adalah Allah yang adalah Tuhan yang berkuasa terhadap kehidupan dan kematian seseorang. Dan melalui pengadilannya yang adil, maka orang yang tidak benar, orang yang melakukan dosa-dosa, orang yang berperilaku jahat akan mengalami kebinasaan. Bahkan mengalami penghukuman yang kekal.
Oleh karena itulah, saudaraku sekalian, kita jangan main-main dengan dosa. Kita menjauh dari dosa. Karena fatal akibatnya. Karena apa? Kita tahu jika kita melakukan dosa, pasti ada akibatnya, ada konsekuensinya. Selanjutnya yang ketiga, poin ketiga. Yang pertama tadi, Tuhan datang menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, Tuhan Yesus datang menyatakan dirinya sebagai hakim yang adil. Yang ketiga adalah Tuhan Yesus akan datang sebagai Raja yang kekal. Di ayat 15b sampai 16 saya akan membacakan. Inilah firman Tuhan. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur. Yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala Tuhan. Di sini kita dapat melihat bahwa kedatangan Tuhan Yesus ya akan menjadi raja yang akan memerintah umatnya untuk selama-lamanya. Kalau kita melihat gada besi ya, dalam bahasa Yunaninya itu adalah rhabdosidera. Dalam bahasa Yunaninya yang dapat diartikan itu tongkat besi. Jadi hal ini menunjukkan apa? Menunjukkan tindakan yang tegas dan tanpa kompromi dari Tuhan Yesus. Artinya bahwa Tuhan Yesus akan memerintah bangsa-bangsa sebagai raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Dan dengan tongkatnya ia akan melindungi umatnya dan menghancurkan musuhnya. Tentu saja ya, kita sebagai umat tebusan dari Allah, kita pasti ya merasa sukacita, merasa terhibur, bahkan kita ini mempunyai pengharapan. Ya, pengharapan bahwa di dalam pemerintahan Tuhan Yesus Kristus nanti tidak akan ada lagi ketidakadilan dan ketidakbenaran ya yang mungkin kita alami sewaktu kita masih hidup di dunia ini. Karena di dunia ini penuh dengan ketidakadilan dan ketidakbenaran. Tetapi Tuhan Yesus tidak ada. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, malam ini kita sudah belajar apa yang akan terjadi jika Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Seperti yang kita ketahui bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali, yaitu Tuhan Yesus datang menunggang seekor keledai sewaktu ia memasuki kota Yerusalem. Akan tetapi kita lihat di Wahyu pasal 19 ini bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, ia akan menunggang kuda putih. Dia tidak lagi datang sebagai seorang hamba yang menderita. Akan tetapi Tuhan Yesus akan datang sebagai Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa. Akan tetapi kuasa dan kekuatannya dipakai dengan adil. Itu berarti apa? Itu berarti jika Tuhan Yesus memerintah kelak, keadilan yang sesungguhnya akan dinyatakan. Dinyatakan loh oleh Tuhan Yesus. Bahkan ya, Tuhan Yesus juga datang sebagai hakim yang menghakimi itu. Menghakimi dengan adil. Bahkan di atas kepalanya itu dikatakan terdapat banyak mahkota. Di mana ini menunjukkan bahwa dirinya itu adalah seorang penguasa. Yaitu raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Kiranya melalui firman Tuhan ini, kita semua mendapat berkat, bahkan kita dapat menjadi sebuah renungan untuk kita malam ini. Yaitu, apakah kita sudah siap jika Tuhan Yesus datang kedua kalinya? Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mau mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu di dalam Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai dengan 16. Walaupun kami tahu Bapa bahwa kitab ini sungguh sulit untuk dijelaskan.
Tetapi kami percaya Bapa, bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau pasti akan menolong untuk setiap hamba-hamba-Mu untuk menyelesaikan tugas yang sudah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu juga pada malam ini sudah dinyatakan kepada saudara-saudari kami. Kiranya melalui firman Tuhan ini, mereka boleh termotivasi, mereka boleh sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga kelak Tuhan Yesus datang kedua kali, kami semua yang sudah percaya boleh siap menantikan Yesus datang kedua kali. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudariku di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasih, kita akan mengakhiri kebaktian kita dengan berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang terakhir, yaitu 305. Hari yang penuh mulia. 305. Setelah kita menyanyikan pujian ini, kita mempersilakan Pendeta Eliakin Pang untuk menaikkan doa berkat. 305, hari yang penuh mulia. Ada suatu hari tak ada air mata, tak ada awan gelap, tak ada kesusahan. Bersama Dia di sorga, di tepi pantai emas, saatnya hari yang penuh mulia. Saat jumpa Tuhan, hari yang penuh mulia, bukan tatap wajahnya dan rahmatnya menebusku, yang memegang tanganku ke tanah yang dijanjinya. Saatnya hari yang penuh mulia. Ada suatu tempat tiada ketakutan, tiada keluh sakit, tak ada perpisahan. Tuhanku disalibkan dan umum bersamanya. Saatnya hari yang penuh mulia. Saat jumpa Tuhan, hari yang penuh mulia.是个人人赞成，是个良书，有圣经里面受允许的祝福。当然，我主耶稣基督恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，上受与众起众门众财，从今时一直到永永远远。阿门。阿门。颂。相求灭道，三非眼上帝祝福大家之家嚟，在創業潮，嚟嘅眼主師傅。